Dulu dikatakan adalah 29.000 butir dan sebagainya. Sebenarnya sih lebih dari itu. Ya, itu memang dulu dititipkan di berangkas yang memang dalam kuasaan di rumah saya saat itu ya. Tapi itu kalau nggak salah lebih dari ada 70 ribuan kalau nggak salah, bukan hanya 30 ribuan. Tapi kalau memang yang terekspos hanya 29.000 ya nggak masalah juga, itu terserah saja gitu. Tapi yang jelas itu sudah berlalu dan itu memang dulu ya gitu. Jadi memang banyak masa lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi kita ke podcast LKBH Soksi. Maju terus, pantang mundur, keadilan bagi rakyat. Oke, hari ini saya ditemani oleh Abang Ismail. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Mbak. Dan juga ditemani oleh semua orang pasti udah tahu nih, udah familiar banget nih pokoknya dia. Sama Mbak Zarima. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Baik. Alhamdulillah. Cantik banget soalnya di hari ini. Terima kasih semuanya. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Kegiatannya? Menurut saya baik, alhamdulillah ya. Kebetulan untuk saat ini saya karena COVID ya, jadi saya sekarang kan ada perusahaan ya. Sekarang saya berbisnis, tapi karena COVID jadi agak dan juga ada sedikit masalah, jadi sekarang kantor pada tutup. Ya, kantor tutup. Kayak berefek ke semua ya? Iya, kebetulan saya ibu dari 3 orang anak. Jadi sekarang saya fokus mengurus keluarga, anak-anak saya, dan juga saya aktif berolahraga. Sambil menunggu situasi yang tidak menentu ini kan dan ya memang saya juga bisnis juga, tapi dari rumah lah, work from home gitu ya. Gimana nih Bang? Untuk dulu kan ya, maksudnya kan kita sama-sama tahu ya. Jadi maaf ya Mbak ya, maksudnya kan dulu tuh ekstasi gitu kan dengan 29.000 ya waktu itu ya. Gimana nih Mbak? Bang, maksudnya kayak dulu tuh kita tuh kan sampai 29.000 tuh gimana gitu kan. Dan sekarang kan kayak ya kayaknya kalau ketemu satu atau dua itu kan kayak heboh ya. Iya. Gimana tuh Bang sebenarnya? Jadi kalau kita lihat ini kan di Undang-Undang Narkotika, jelasnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika. Di mana proses pembentukan undang-undang itu dia lahir karena memang dilihat kondisi dari masyarakat atau kondisi di sosial ini dia marak akan narkoba. Sehingga pemerintah melakukan suatu terobosan hukum yang baru itu dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau kita berkaca pada yang tadi kasusnya Mbak Zarima ya, 29.000 ya? Ya, 29.000. Lebih sih sebenarnya lebih. 29.000 ekstasi. Kalau kita lihat itu, maka kita akan mengacu pada Undang-Undang Narkotika itu sendiri, di mana kalau kita bicara itu, yang punya hak untuk mendistribusikan atau memproduksi narkotika itu adalah pemerintah melalui rekomendasi daripada Kementerian Kesehatan. Rekomendasi daripada Kementerian Kesehatan ini dia memberikannya kepada perusahaan-perusahaan obat-obatan. Kita bicara farmasi, itu bicara produksinya. Karena memang narkotika itu dia menjadi salah satu bahan pokok juga dalam dunia kesehatan. Oh iya. Sehingga yang memberi dari situ kita bicaranya yang bisa memproduksi adalah pemerintah melalui perusahaan farmasi. Makanya dari situ pemerintah juga dia mengatur tentang sanksi pidana apabila orang lain atau kelompok lain yang tanpa hak memproduksi dan bahkan mengedar. Ini sebelum lebih intens lagi nih Bang ya kita ngobrolinnya, boleh nggak sih kita minum kopi dulu ya? Ya ini boleh. di kopi di rumah kopi Nusantara ini supaya
bisa lebih akrab lagi gitu ya Mbak ya. Iya, kayak kopi tadi saya udah order kopi ya, kopi rasa cafe latte kalau nggak salah. Nah, jadi lebih Kopi. plong ya Mbak. Iya. Lebih- Kopinya kayaknya enak sekali. Nah, Harus kita coba ya. Boleh tuh Mbak, boleh kita. Mumpung masih Iya, puasa siang situasi kan panas tahu sendiri juga. ya gini ya. Sebenarnya sih kalau saya boleh, ya itu dulu ya, sudah berlalu ya. Jadi dulu dikatakan adalah 29.000 butir dan sebagainya. Sebenarnya sih lebih dari itu. Oh, Ya itu memang dulu dititipkan di berangkas yang memang dalam kuasaan di rumah saya saat itu ya. Tapi itu kalau nggak salah lebih dari ada 70 ribuan kalau nggak salah, bukan hanya 30 ribuan. Tapi kalau memang yang terekspos hanya 29.000 ya nggak masalah juga, itu terserah saja gitu. Tapi yang jelas itu sudah berlalu dan itu memang dulu ya gitu. Jadi Masa memang lalu banyak ya, Mbak, ya? masa Masa lalu lalu. iya. yang enggak ini juga. Tapi Iya, betul. ada maksudnya untuk dulu tuh bener-bener hanya ini aja ya Mbak ya. Maksudnya dijebak berarti. Sebenarnya bukannya dijebak ya. Jadi itu dulu keadaan bahwa teman saya itu memang kurir dan tapi saya nggak tahu kalau dia itu kurir. Oke. Nah, saat itu dia berantem dengan bosnya dan saya hanya mengusulkan tempat. Kalau lu memang perlu tempat, ke tempat aku saja gitu loh. Karena memang saat itu saya tinggal sendiri ya, tinggal sendiri dengan pembantu ya. Dan saya memang saya pagi pergi kegiatan, pulangnya agak sore atau malam. Jadi rumah saya banyakkan kosong. Nah terus daripada dia itu kacau di sana, saya bilang ya kamu pakai rumah saya aja, pakai tempat saya saja gitu loh. Nah yang saya tahu memang yang dititipkan itu sekitar menurut dia itu ekstasinya ada 70.000 butir. Dan juga ada juga jam tangan Rolex, ada juga duit lah sedikit gitu ya. Jadi cuman ya saya bilang sama teman saya, bukannya saya, justru saya yang ketangkep kan. Ya kan gara-gara gue nolongin lu, gue ketangkep gitu. Nah maksudnya barang-barangnya yang hilang kemana, yang mana aku tahu, itu urusannya polisi. Ya nggak usah nyari lagi barang-barang, udah yang penting udah ketangkep gitu kan. Dan udah bagus juga dikurangi nilainya dari yang sebenarnya. Ya ini kita ngomong open sekarang. Ya itu yang sudah berlalu. Yang penting kan bukan saya gitu ya. Saya di sini hanya sebagai teman dan ketitipan, jadinya harus bertanggung jawab kan gitu. Itu saja. Boleh tahu nggak sih Mbak, maksudnya efeknya ini gimana sih? Jadi supaya teman-teman juga nggak berani mencoba gitu ya, yang belum pernah mencoba. Oke, jadi kalau boleh saya katakan, narkoba kan sudah menjarah, sudah menjajah kita semua nih di Indonesia, dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, eksekutif ya. Permen Bakal tuh ya Mbak manusia. ya sekarang ya. Ada Yang saya dengar ya seperti itu ya, itu sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan ya, menyedihkan. Jadi kalau kita memakai narkoba tuh sepertinya kita sudah menggadaikan nyawa kita. Kan kita juga kalau menggadaikan jiwa kita, nyawa kita, berbahaya sekali dong. Untuk narkoba, hanya untuk narkoba, karena itu taruhannya nyawa kita gitu loh. Jadi kalau kita sekarang, kalau tahu efek dari narkoba itu sendiri, bahwa kalau kita mencoba memakai atau memakai itu udah pasti nyawa kita akan satu melayang. Ya, sejelek-jeleknya ya paling penjara. Nah, penjara ya Mbak ya dengan iya. kegiatan itu ya. Betul. Nah, penjara itu pun juga kita bisa mati dalam penjara, Ya. bisa hukuman mati. Wah, lebih berat lagi. Ya kan? Nah, terus nikmatnya hanya sesaat, tetapi efek itunya ya seperti yang tadi saya bilang, kita mengantarkan nyawa kita. Nah, jadi untuk masyarakat Indonesia saya rasa harus mengedukasi ya. Kita nih harus mengedukasi ya, kalau bisa dari tadinya saya ingin mengusulkan kepada pemerintah bahwa ada menjadi ekstrakurikuler pelajaran narkoba gitu loh ya, harus tahu ya efek dari tapi di SMP tuh. di SMP. Ya. Jadi kalau kita tahu, kita pasti ini racun, ini masa kita mau konsumsi kan. Jadi ya itu. Jadi saya rasa masyarakat sekarang harus pintar dan harus diedukasi benar-benar ya, dari kalangan Ini harusnya Mbak ya. ya, dari kalangan anak-anak, remaja sampai ibu-ibu yang sekalian, dan juga kalangan eksekutif pun harus paham. Karena kebanyakan yang eksekutif pun mereka memakai gitu loh. Ya, dengan alasan untuk bekerja lah, dengan alasan, tapi dia tidak tahu itu menghancurkan dalamnya dia. Kedepannya nanti, ya kan, organ tubuh, otak dan lain sebagainya gitu. Jadi saya sarankan stop narkoba. Live healthy, ya kan? Itu saja. Kerasa ya Mbak ya, kerasa banget maksudnya efeknya sudah stop benar-benar. Wah, ya pengalaman saya itu pemakaian narkoba itu, saya sempet jujur kalau saya inget tuh saya merinding lagi ya. Itu saya nggak bisa napas, saya rasanya mau mati, saya teriak-teriak, aduh ya Tuhan ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya, aduh mati nih gue nih.
gimana sih rasanya kita tuh dicabut nyawa gitu loh. Kayak nyawa kita tuh hilang, maksudnya nggak bisa napas. Itu sangat mencekam, rasanya mau mati. Waduh, susahnya sekali. Sampai saya dilarikan ke rumah sakit itu udah nggak sadar. Jadi saya nggak bisa bayangin ya, kalau kita mau dicabut nyawa seperti apa ya. Meregang terus nggak bisa nafas. Waduh, itu loh, apa ya, takutnya, minta ampun, dan juga tobat deh, saya tobat udah. Nggak mau lagi deh. Kita kan udah denger nih ya, maksudnya dari ceritanya tadi story-nya Iya. Mbak Zarima tuh udah dari segala macamnya. Korban nih sebenarnya aku ya, yang kebodohan, Korban. ketidaktahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Saya nggak tahu karena modal baik saja. Iya. Sama temen, sama ya, temen nggak bisa nolak, Iya. iya saja. Itu jadinya akhirnya dijerumuskan sama akhirnya terjerumus lah gitu loh ya, bukan dijerumuskan tapi terjerumus karena kita nggak bisa pilih-pilih, karena juga ilmu saya juga waktu itu ilmu saya kurang, iman saya juga kurang, terus juga ya itulah saya juga jauh dari orang tua ya saat itu karena saya merasa masih muda ya, berkarir di bidang atlet, jadi merasa saya ini pingin apa ya, hidup yang ya kan masih muda itu ya, kepingin ada pengakuan gitu kan, namanya masih jiwa muda lah, eksis ya, Mbak, ya? sehingga pergaulan. salah pergaulan gitu ya. Oke. Nah, dilihat dari situ Bang, gimana maksudnya kacamata hukumnya tuh? Sebenarnya harusnya Mbak Zarima itu direhab atau memang harus dihukum gitu? Jadi kalau dari kacamata hukumnya itu, jadi di narkoba ini kita ada beberapa penggolongan. Yang pertama ada penyalahgunaan, ada kurir, dan ada juga bandar narkotika. Kusir. Nah, kalau dilihat daripada cerita Mbak Zarima tadi, seharusnya dalam penerapan sanksi pidananya itu tidak boleh diberikan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di pasal 54 itu ada namanya rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu ditujukan kepada penyalahgunaan narkotika. Dari pasal 54 itu dia punya tarikannya juga ada di pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jadi ada syarat-syaratnya juga. Untuk mau rehabilitasi ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kita bicara kepada anak di bawah umur, ya kan? Yang kedua, kalau pada kasus Mbak Zarima ini seharusnya dalam ketidaktahuan Mbak Zarima akan hukum, terus juga dari ceritanya Mbak Zarima juga bukan seorang pengedar atau kurir, berarti kita memposisikan Mbak Zarima di sini sebagai penyalahgunaan narkotika. Kalau masuk pada konteks penyalahgunaan narkotika ya kita bicara pasal 54 dan juga pasal 127. Nah, jadi hemat saya kemarin kalau dari cerita ini pemerintah dalam hal ini adalah mungkin pihak kepolisian pada saat itu atau pihak BNN sedikit keliru dalam penerapan pasalnya. Ada ketidaktahuan saya ya. Ya, mungkin itu juga bagian daripada ketidaktahuannya Bang Zarima. Tetapi kalau dalam segi hukumnya itu perintah undang-undang. Nah, ada di pasal 54 Kebodohan. sama pasal 127. Kebodohan dan ketidaktahuan Iya. sih ya. Tidak tahu bahayanya ya. Bang Zarima tidak bisa dipidana, seharusnya direhabilitasi. Dan saya lihat ya banyak juga teman-teman artis saya yang sekarang ya, dari sampai Rido ya, Sheila Marsha, banyak kan, Jennifer tuh banyak sekali artis-artis yang sekarang, sampai terakhir pun ada artis siapa yang terakhir nih, gitarisnya dari band Kotak ya, yang terakhir ya, itu dari Ahmad Albar, Faris RM, banyak sekali yang juga korban dari narkoba ya. Yang mudah-mudahan ke depannya pemerintah ataupun penegak hukum bisa lebih bijak memilah-milih mana yang harus direhab dan mana harus dihukum gitu kali ya, supaya ada. Karena ternyata di dalam itu lebih gampang ya Mbak ya katanya. Ya, inilah ya, kalau boleh saya bicara di sini ya, saya juga tidak mau membongkar aib, tapi ini kan negara ya. Bukan saya sok seperti saya bukan menteri sosial ataupun menteri hukum. Karena pengalaman di dalam, saya hanya berharap ya untuk menjaga lebih ketat di dalam LP, rutan dan lembaga masyarakat, khususnya untuk pengedaran narkoba, karena kalau boleh saya katakan dari dalam situlah juga masih bisa lebih mudah aksesnya untuk menyebarkan. Itu kan sangat tragis ya, sangat tragis sekali dan sangat menyedihkan sekali. Berhenti malah. Iya, produksi. Semakin marak, ya? Produksi juga bisa produksi di dalam juga itulah. Itu sangat mengkhawatirkan sekali. Tapi
Kira-kira ada pesan nggak sih maksudnya Mbak dari ya untuk jadi kan semua kalangan ya artinya ya untuk yang belum mencoba jangan mencoba deh gitu. Ini kan berarti tadi kalau yang dari saya tarik kesimpulan Mbak karena terlalu percaya sama temennya dan juga ya karena keterbatasan pengetahuan ya maksudnya bahayanya narkoba apa sih gitu kan kurang tahu juga dan mungkin lebih ke eksistensi ya tadinya ya gitu kan dan doping nggak sih Mbak? Untuk doping juga? Justru itu ya, kalau sudah pasti ya, saya menghimbau ke semua kalangan ya, anak-anak, remaja, ibu-ibu dan juga para eksekutif ya, banyak juga ya pasti untuk stop drugs ya, no drugs ya, untuk alasan apapun no drugs. Memang narkoba itu terbagi macam-macam golongan. Ada yang untuk meng-on-kan, yang dibilangnya untuk doping, ada juga yang meng-off-kan. Jadi itu nanti mungkin kepada ahli narkoba yang akan menjelaskan ya. Yang jenis narkoba morfin, apa-apa saja jenisnya, ya kan? Termasuk ganja itu kan termasuk golongan yang... Golongan 1 kan ada golongan-golongannya. Jadi ada juga golongan yang seperti sabu, ekstasi, itu golongan yang kedua ya. Kalau nggak salah itu juga tetap narkoba. Morfin dengan amfetamin beda itu ya. Karena jadi amfet, ekstasi, sabu itu satu golongan karena dia itu doping. Doping yang dibilang orang untuk semangat kerja. Tapi kalau orang sudah kecanduan, tanpa obat itu dia akan lemas. Dia akan stres, dia nggak akan bisa hidup. Kayak kita gini nggak akan bisa hidup. Jadi harus pakai doping terus. Dari sedikit gitu ya, dari sekian gram gitu ya. Naik ya 1 gram sehari, ntar naik lagi menjadi 1,5 gram sehari. Lama-lama ya, bukan sakau lagi, kadang-kadang langsung out, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba overdosisnya itu tanpa diketahui, tanpa disadari tiba-tiba ada yang mati mendadak kan, kadang ada yang ya memang ada 2 macam, ada yang meninggal karena memang jantung serangan, ada juga karena yang narkoba gitu loh ya. Jadi narkoba pun berjenis-jenis, tapi yang namanya judulnya narkoba stop. Yang satu ada yang menidurkan, dia mabuknya menidurkan, seperti jenis morfin. Ada juga yang meng-on-kan, dia melek, dia tidak bisa tidur, tapi dia berhari-hari itu tidak tidur, dia namanya on ya, kuat. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak tidur gitu. Itu namanya jenis narkoba yang meng-on-kan. Ada jenis narkoba yang menidurkan, jadi setiap hari tidur terus, bangun, minum kopi, makan, tidur lagi. Itu dia fly, dia tidur itu tuh dia fly. Kayak jenis obat-obatan yang seperti depression termasuk ya, yang jenis itu paling rendah. Ya, depression itu kan seperti Xanax, itu pun yang paling rendah, sampai morfin itu yang paling beratnya.